Hai Besti, selamat datang di channel kita. Kenalin, saya Penikut Masyakin. Dan saya Muhammad Tagiyuddin. Dan saya Nafisa. Kita akan membahas tentang vintage vs Bank Sentral yang lagi viral di negara kita. Stay tune ya Besti. Selama ini kendali uang kita ada di bank sentral, yaitu BI. Tapi sekarang kendali itu digoyang habis oleh vintage, transaksi lintas negara, uang di e-wallet. Nah, BI harus bergerak cepat nih, atau kendali rupiah kita jatuh ke tangan teknologi global. Dan inilah respon paling keras dari Bank Indonesia. Sekarang kalian bisa scan kris dari aplikasi Bank Indonesia untuk jajan di Korea Selatan. Ini adalah strategi BI untuk memastikan sistem pembayaran Indonesia yang dipakai di luar negeri bukan didominasi aplikasi asing. Jadi kita akan bahas bagaimana kris ini bisa mengubah peta moneter di negara kita. Tonton sampai habis ya Besti. Oke teman-teman, ada kabar yang wajib banget kalian ketahui kalau QRIS sebentar lagi resmi nongkrong di Korea Selatan. Artinya, kalian bisa bayar pakai aplikasi perbankan Indonesia yang kalian punya, mau itu BCA, BRI, GoPay, Dana, dan lainnya. Cukup kalian scan QRIS di sana, rupiah kalian langsung otomatis dikonversi ke won. Nah, sekarang Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio bilang kalau saat ini lagi ada tahap sandbox untuk koneksi QRIS antar negara Indonesia dan Korea Selatan. Apa sih sandbox ini? Simpelnya sandbox ini adalah fase pengetesan. Bank Indonesia dan Bank Sentral Korea Selatan lagi trial dan error. Mereka ingin saat diluncurkan nanti, kalian tinggal scan detik ini, uangnya juga masuk detik ini, tanpa error. Ini langkah besar buat Bank Indonesia untuk memajukan sistem pembayaran nasional kita di mata dunia. Kenapa kita harus yakin kalau uji coba di Korea Selatan ini bakal sukses? Karena QRIS kita ini udah terbukti jago di negara-negara lain. Korea Selatan ini hanya akan menambah panjang daftar partner kita. Partner kita itu ada Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Cina. Nah, semua ini bisa terjadi karena satu hal, yaitu fintech. Apa sih fintech itu? Fintech adalah inovasi teknologi di bidang keuangan yang bertujuan untuk mempermudah akses dan layanan keuangan bagi individu maupun bisnis. Fintech menggabungkan teknologi dengan layanan keuangan tradisional agar lebih efisien, cepat, aman, dan inklusif. Apa sih manfaat fintech? Fintech untuk mempermudah layanan keuangan tanpa harus datang ke bank. Dulu kalau kita mau kirim uang ke luar negeri, kita harus ke bank, isi formulir tebal, nunggunya lama, dan biayanya juga mahal. Sehingga fintech datang dan bilang, pakai HP aja biar cepet, detik ini langsung sampai, biayanya juga murah. QRIS ini adalah salah satu produk fintech paling powerful Indonesia. Dia menggabungkan teknologi QR Code dengan pembayaran dan sekarang dia berhasil memecahkan batasan antar negara. Dan sebentar lagi Korea Selatan akan resmi jadi destinasi QRIS berikutnya. Nggak usah ribet, kalian tinggal scan, bayar, dan selesai. Oke Besti, langsung aja ke intinya. Kenapa sih sekarang UMKM kita dari warung bakso sampai ke warteg makin ketagihan pakai vintage? Ada jurnal keren nih yang meneliti hal ini, dan mereka memakai yang namanya teori difusi inovasi. Gak usah pusing-pusing sama namanya. Intinya, teori ini ngejelasin kenapa orang-orang mau pindah dari cara lama ke cara yang baru. Khusus buat UMKM kita, ada 4 alasan utama yang bikin mereka pindah dan tertarik sama vintage. Yang pertama, lebih cuan. UMKM
hanya akan niat pakai vintage kalau manfaatnya langsung terasa dan harus lebih jelas menguntungkan dari cara bayar tunai. Kalau pakai QRIS, pembukuan auto rapi dan gak perlu repot-repot nyiapin uang kembalian. Intinya, proses lebih cepat, pembeli jadi lebih rame, jelas untung kan? Yang kedua, cocok di lapangan. Teknologi vintage-nya harus nyambung sama cara kerja UMKM, harus bisa dipakai di HP yang itu-itu aja, model HP Android biasa, dan pembayaran yang dipakai harus bisa berjalan mulus di HP itu, gak butuh mesin canggih, gak ribet, dan sesuai sama kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, alasan pentingnya gampang banget. Ini faktor killernya. Dan kata peneliti, ini yang paling dominan. Artinya, penyedia layanan vintage seperti GoPay, OVO, ShopeePay, atau aplikasi lainnya harus fokus habis-habisan di bagian user experience. Kalau pendaftaran butuh 10 langkah rumit, atau kalau mau aplikasi bikin pusing, auto ditinggal tuh. Tapi, proses daftar QRIS cuma beberapa langkah dan cara transaksinya juga simple. Scan, bayar, selesai. Semakin gampang dan mudah dipakai. Semakin mereka suka karena mereka butuh yang sat-set wet-wet. Nah, alasan yang terakhir, ikut-ikutan tetangga. UMKM itu suka ngintip. Mereka lihat, wah, toko sebelah sudah pakai QRIS, jadi cepat kaya nih. Nah, ini yang bikin mereka mikir, gue harus ikut cara yang mereka pakai juga nih. Melihat kesuksesan orang lain, otomatis tertarik buat ikut-ikutan. Nah, keempat hal itu tadi, itu yang bikin sikap UMKM jadi positif ke vintage. Dan kalau sikapnya udah positif, otomatis niat mereka untuk mengadopsi vintage juga semakin tinggi. Pernah nggak kalian mikir, kenapa BI mati-matian bikin kris kita bisa buat jajan di Korea Selatan, Thailand, atau Malaysia? Ini bukan cuma buat kita gampang healing, tapi ini strategi moneter tingkat tinggi. Tuh, tingkat dewa ini. Ada 3 alasan kenapa BI nekat bikin kris go internasional. Yang pertama, melindungi kedaulatan rupiah. Perluasan kris ke luar negeri memastikan sistem pembayaran Indonesia yang dipakai bukan didominasi aplikasi asing. Intinya, BI harus tahu kemana rupiah bergerak agar bisa mengamankan kendali dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Yang kedua, menguatkan ekonomi domestik, yaitu UMKM. Semua transaksi digital yang dipakai UMKM ini menghasilkan data super akurat. Kalau dulu semua transaksi memakai tunai, BI jadi hilang arah. Ibaratnya transaksi tunai ini transaksi gaib. Sekarang BI bisa lihat real time seberapa cepat uang berputar di masyarakat. Data ini penting banget buat BI saat mereka mau nentuin kebijakan, misalnya nentuin suku bunga atau jaga inflasi. BI jadi tahu segalanya. Yang ketiga, efisiensi lintas negara. KRIS memecahkan batasan antar negara, membuat transaksi menjadi cepat dan murah. Nah, ini bisa mendukung pariwisata dan perdagangan internasional. Contohnya di Malaysia, transaksi KRIS sudah tembus hingga 1,15 triliun. Gila banget. Angka ini membuktikan efisiensi sistem vintage yang dikendalikan oleh BI berjalan dengan baik. Jadi, kesimpulannya KRIS adalah manifestasi bahwa vintage itu tantangan tapi juga solusi. BI berhasil mengamankan rupiah secara domestik dengan merangkul UMKM. Dan di saat yang sama, BI juga mengamankan rupiah di ranah internasional. Jadi, KRIS bukan cuma alat bayar saja, tapi strategi moneter BI yang bikin Indonesia makin sat-set wat-wet di mata dunia. Keren banget kan BI kita? Sudah ya Besti, sampai di sini dulu video dari kita. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like-nya, semoga kalian suka. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.